Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tragedi atau peristiwa pelanggaran HAM berat, tragedi Simpang KAA yang terjadi di Aceh, yang pada masa itu konflik sedang berlangsung. Juga dikenal dengan nama insiden Dewantara atau tragedi Krung Dukuh. Adalah sebuah peristiwa yang berlangsung saat konflik di Aceh pada tanggal 3 Mei 1999 di Kecamatan Dewantara, Aceh saat itu. Saat itu, pasukan militer Indonesia secara membabi buta menembaki kerumunan warga yang sedang berunjuk rasa memprotes insiden penganiayaan warga yang terjadi pada tanggal 30 April di Jodmurung, Teluk Semawe. Tepatnya di Simpang KAA, yaitu sebuah persimpangan jalan dekat pabrik PT Kertas Kref Aceh di Kecamatan Dewantara, Aceh Utara. Insiden ini, sahabat, terus diperingati masyarakat Aceh setiap tahunnya. Hingga saat ini belum ada pelaku yang ditangkap dan diadili atas peristiwa ini. Sahabat, awalnya kejadian berkembang kabar mengenai hilangnya anggota TNI dari Kesatuan Denrudal 001 atau Pulau Rungkom pada tanggal 30 April 1999. Anggota tersebut diklaim menyusup ke acara peringatan 1 Muharram yang diadakan warga desa Jodmurung. Klaim ini diperkuat oleh kesaksian warga yang sedang mempersiapkan acara ceramah maghrib tersebut. Jadi pasukan militer menanggapi hilangnya anggota tersebut dengan melancarkan operasi pencarian masif yang melibatkan berbagai satuan, termasuk Brigadir Brimob saat melakukan penyisiran di desa. Kemudian aparat melakukan penangkapan terhadap sekitar 20 orang, lalu melakukan aksi kekerasan. Jadi para korban mengaku dipukuli, ditendang, dan diancam oleh aparat. Warga desa kemudian mengirim utusan ke Komandan TNI setempat untuk bernegosiasi. Komandan TNI ini berjanji aksi ini tidak akan terulang kembali. Jadi, pada Senin pagi 3 Mei 1999, tepat pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, 4 truk pasukan TNI datang lagi memasuki desa Lancang Barat, yaitu desa tetangga Jodmurung. Desa itu berdampingan. Kemudian massa rakyat yang berkumpul merasa cemas dan mulai mempersenjatai diri dengan kayu dan parang tanpa senjata api. Lalu datang Camat Dewantara, Dr. Andes Marzuki Amin ke Simpang KAA dan mulai melakukan negosiasi dengan aparat TNI. Aparat berkeras dan bernegosiasi mentok. Camat tetap berpegang pada perjanjian terdahulu yang telah disepakati oleh masyarakat dengan Koramil Dewantara, yang intinya pihak TNI tidak lagi melakukan kegiatan operasi di daerah mereka. Kemudian negosiasi itu pun berlangsung lama dan memakan waktu hampir jam 12.00 untuk menunjukkan kesungguhan hati dan permohonan yang sangat besar agar pasukan segera ditarik dari pihak TNI menghormati perjanjian yang telah dibuat. Camat Marzuki Amin sempat mencopot tanda jabatan dari dadanya, tetapi malah camat kemudian dipukuli oleh tentara. Saksi-saksi waktu itu mengatakan pada saat itu tiba-tiba ada satu truk TNI bergerak dan sambil berlalu dari atas truk, para tentara melempari batu ke arah masyarakat. Dan masyarakat yang terpancing membalas melempari batu ke atas truk. Pada saat yang hampir bersamaan juga ada seorang anggota tentara berlarian ke semak-semak dan masyarakat yang terpancing mengejarnya. Tiba-tiba dari arah semak itu terdengar satu letusan senjata. Letusan senjata itulah yang seperti sebuah komando, kemudian disusul oleh rentetan serangan membabi buta. Kemudian pembantaian segera dimulai tepat jam 12.30 waktu Indonesia Barat. Sahabat, dikabarkan 2 wartawan RCTI pada kejadian itu dikenal dengan Umar dan Said Kaban
kebetulan sudah berada di tempat kejadian tersebut dan mereka sempat merekam momen-momen penting yang berada di tempat kejadian tersebut. Dapat dikatakan hasil rekamannya itu menjadi satu-satunya bukti yang paling akurat dan tidak mungkin dapat dipungkiri tentang bagaimana peristiwa yang sebenarnya terjadi. Yang ngerinya, selain melakukan tembakan ke arah massa, TNI juga mengarahkan tembakan ke rumah-rumah penduduk, sehingga banyak warga yang sedang di dalam rumah juga menjadi korban. Bahkan, sahabat dikabarkan, mereka mengejar dan memasuki rumah-rumah penduduk dan melakukan pembantaian di sana. Ketika melakukan tembakan, para anggota tentara itu juga berteriak-teriak. Kalimat yang paling sering diucapkan tentara adalah "akan kubunuh semua orang Aceh." Itu kata-kata yang mereka ucapkan. Jadi sahabat, banyak penduduk yang sudah tertembak dan tidak bisa lari lagi terus diberondong oleh tentara dari belakang. Mereka benar-benar melakukan pembantaian seperti sebuah pesta. Sahabat sekalian, koalisi NGO HAM mencatat sedikitnya 46 warga sipil meninggal dunia. 156 mengalami luka-luka tembak dan 10 orang hilang dalam peristiwa itu. 7 dari korban meninggal dunia adalah anak-anak di bawah umur. Sahabat, pada waktu itu Wiranto, Menteri Pertahanan sekaligus Kepala Angkatan Bersenjata, mengatakan di sebuah stasiun televisi swasta bahwa tidak logis jika aparat negara menindas rakyat Aceh karena mereka dikirim ke sana untuk melindungi rakyat Aceh, tapi malah membantai rakyat Aceh. Pihak militer yang terlibat dalam penembakan ini mengklaim menggunakan peluru karet sebagai bentuk pertahanan diri karena warga melempari markas Koramil dengan batu. Meski begitu, sejumlah dokter di rumah sakit mengaku menemukan peluru timah di 38 jenazah korban. Jadi, pada tahun 2000 telah dilakukan penyelidikan dan pengkajian oleh Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh yang dibentuk melalui keputusan Presiden atau Kepres nomor 88/1999. Dalam laporannya, Komisi Independen ini menyebutkan sebanyak 46 warga sipil tewas atau termasuk seorang anak berusia 7 tahun. Kemudian 156 sipil mengalami luka tembak dan sekitar 10 orang warga sipil dinyatakan hilang tanpa jejak sampai sekarang. Oke sahabat sekalian, insiden ini terus diperingati oleh masyarakat setempat setiap tahunnya. Hingga saat ini belum ada pelaku yang ditangkap dan diadili atas peristiwa ini. Sahabat sekalian, kejadian kekerasan, pembantaian, pemerkosaan, dan kekerasan lainnya mustahil bisa dihindari dari sebuah konflik angkatan bersenjata. Sahabat, semoga perdamaian Aceh terus bersemi di tanah Rencong dan peristiwa yang sama tak terulang kembali. Hidup damai itu sangat indah. Sahabat, kita jangan dibudakkan oleh sejarah dan politik. Kalau informasi ini bermanfaat, silahkan sahabat subscribe dan komen di bawah di mana ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Salam damai, sampai ketemu lagi di informasi menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.